Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Yang harus kita pahami bersama bahwa banyak literatur yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu di abad ke-13. Pada sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perbabakan sejarah yang tepat, Islam itu sudah masuk bahkan di awal abad ke-6 atau ke-7 sudah ada ke Indonesia. Nah, sehingga perlu kita luruskan teori apa yang tepat bagi kita khususnya Muslim untuk menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kalau kita pernah belajar di jenjang SMP, jenjang SMA dulu, mungkin teori yang paling populer itu adalah teori Gujarat. Ya, teori yang menyampaikan bahwa Islam masuk di abad ke-13. Nah, tapi apakah benar demikian? Perlu kita teliti lebih dalam, bahkan kita harus melihat bagaimana pandangan para ulama, kemudian para ahli sejarah yang melihat dari sisi bahwa Islam sudah masuk di abad-abad sebelumnya. Nah, selanjutnya kita harus juga pahami bahwa teori-teori yang ada, para ahli sejarah kekinian atau kontemporer menyatakan bahwa memang yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia di abad ke-13 itu kurang tepat. Karena beberapa fakta membuktikan, ya, banyak fakta yang membuktikan bahwa Islam sudah masuk sebelumnya. Nah, ini teori yang populernya Gujarat 1700, 1400 atau 1300. Bahkan ada yang menyebutkan 1700. Jadi benar-benar Islam itu ya agama yang baru masuk ke Indonesia. Nah, itu nampaknya saya pribadi kurang setuju. Nah, pelajar-pelajar sejarah menuliskan Islam masuk ke abad ke-13 dan 14 ini pun banyak ya yang berseliweran seperti itu yang harus kita luruskan. Nah, baik kita lihat dari sisi fakta atau faktualnya. Yang pertama, Islam masuk ke Nusantara pada fase yang sangat awal. Jadi benar-benar sangat awal. Ya, bahkan ada riwayat menyebutkan pada saat Khulafaur Rasyidin itu masih tegak, Islam sudah masuk, beberapa sahabat sudah ada yang ke Nusantara. Kemudian yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Barus. Nah, Barus ini 414 km dari kota Medan, awal abad ke-7. Nah, jadi awal abad ke-7, ya menurut beberapa riwayat, ya bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu ekspedisinya pernah ikut sampai ke kota Barus. Kemudian ditemukan artefak dari buku sejarah Tionghoa yang ditemukan di Pulau Jawa, tepatnya di Kalingga, Jepara. Nah, ini ya sebagai bukti sejarah juga yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Nah, sejak tahun 640 sampai 650 ada ratu bernama Ratu Sima dan memiliki anak yang bernama Jaisima, dan itu ditemukan juga ternyata masuk Islam pada saat itu. Nah, ditemukan Raja Khalifah di tanah Arab tahun 640-an. Nah, kalau kita lihat dari tahunnya, yaitu pada saat masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi Raja Khalifah di tanah Arab tahun 640-an mengutus untuk menyelidiki dakwah ke Nusantara. Nah, tahun itu ya berarti pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini bukti-bukti yang memang mendukung bahwa Islam sudah masuk lebih awal. Selanjutnya abad ke-13 bukan awal masuknya Islam, tetapi penguatan nilai-nilai keislaman. Ya, jadi bisa jadi yang tadi abad ke-13 itu bukan awal masuk Islam, tetapi memang di abad ke-13 itu mulai menguat nilai-nilai keislaman di Nusantara. Nah, itu mungkin yang paling tepat ya dalam pembahasan abad ke-13 itu. Nah, selanjutnya dalam kitab-kitab Tionghoa ditemukan Jaisima membuat surat untuk meminta mendatangkan guru-guru di tanah Arab. Nah, jadi Jaisima yang tadi saya ceritakan di Jepara itu ya ditemukan ada saling mengirim surat, membuat surat untuk meminta mendatangkan guru-guru dari tanah Arab, yaitu ya mereka Muslim. Nah, ini salah satu buktinya ya. Selanjutnya Indonesia menjadi tujuan para sahabat-sahabat Nabi. Ya, jadi semenjak dulu Indonesia memang kaya rempah-rempah sehingga menjadi tujuan favorit bagi kalangan pelancong-pelancong Arab atau Gujarat yang memang berniaga atau berdagang ke Nusantara. Pada saat Umar bin Abdul Aziz, nah ini kekhalifahan dinasti Umayyah tahun 711, 718 Masehi, dan utusannya menginjakan kaki di Palembang. Dipimpin oleh Raja Sri Indraparman, kemudian beliau masuk Islam dan terbukti dengan makamnya yang bertuliskan kalimat tauhid. Nah, jadi ada Raja Sri Indraparman nih di Palembang,
ditemukan bahwa dia sudah masuk Islam dan makamnya pun sudah berkalimat tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya, fakta sejarah membuktikan surat menyurat di Museum Oxford, Inggris antara Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indah Farman yang berisi permintaan guru-guru tanah Arab itu diabadikan di museum tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan di abad ke-7 pun ya Islam ternyata sudah masuk ke Indonesia ya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya kita tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi pun memang tugas-tugas mereka begitu sangat mulia, berdakwah ke berbagai negara, dan hebatnya para sahabat dulu, satu sahabat masuk ke sebuah negara itu bisa masuk Islam semuanya. Ini hebatnya giroh dakwah para sahabat. Bila bin Abdul Rabah tidak dimakamkan di Madinah ataupun di Mekah, tetapi di Damaskus. Sa'ad bin Abi Waqqas, Guangzhou, Cina, ada juga menyebutkan beberapa riwayat ada yang di Aceh, di mana lah ya, banyak riwayat menyebutkan demikian karena memang para sahabat ini memang suka berekspedisi atau memang berdakwah itu sebagai tujuan hidupnya. Ibnu Mas'ud 625 wafat di Aceh. Nah, ini yang menyatakan ya. Nah, dari berbagai teori, Haji Agus Salim masuk Islam Nusantara bersama dengan masuk Islam ke Tiongkok. Jadi Cina Nusantara sudah ramai terjalin hubungan dagangnya pada saat itu. Dan menurut Zainal Arifin Abbas, orang-orang Arab Muslim telah menjalin hubungan dengan Nusantara, dan Hamka, ya Buya Hamka, menyatakan orang-orang Arab telah memegang peran penting di Selat Malaka. Adanya catatan Cina tentang Tace, Taci, Taji, 674 ada utusan ke Holing di Covo, Jawa. Jarak Copo Tace 5 hari berlayar di kawasan Aceh ada namanya wilayah Tajihan. Nah, inilah bukti ya. Nah, Hamka pun sebagai ulama pada saat itu yang memang mengedepankan teori Makkah yang menyatakan bahwa Islam sudah masuk di sekitar abad ke-7. Al-Hazimi berdasar keterangan Dr. Ilyas Ismail, Imam Masjid Besar Filipina, Islam masuk ke Aceh pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini penguat teori-teori yang tadi disampaikan. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya pemaparan singkat ini. Ya, mudah-mudahan membuka wawasan kita bahwa Islam sudah masuk sudah lama ke Indonesia, bukan abad ke-13 ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.